series khotbah We Your People, di mana kita membahas aspek-aspek kehidupan seorang Kristen. Apa itu artinya untuk menjadi jemaat Kristus, untuk menjadi gerejanya Tuhan? Minggu lalu Tina dari 10 Days Olongapo membagikan mengenai shared Lord, shared faith. Kita dari berbagai macam latar belakang dan budaya tetap menyembah satu Tuhan dan mempunyai satu kepercayaan. Minggu ini kita melihat shared lives, shared love. Bagaimana jemaat sebagai jemaat Kristus kita menjalani kehidupan secara bersama dan saling mengasihi. Saudara, pertanyaan pembuka saya, seberapa seringnya kita menjadi orang Kristen? Pertanyaannya aneh ya, seberapa seringnya kita menjadi orang Kristen? Ya, di dalam pikiran kita, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, ya berarti setiap saat kita Kristen, ya enggak? Tetapi dalam kenyataannya, apakah beneran setiap saat kita pikirannya orang Kristen? Kita pikirannya, bagaimana pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus? Apakah dalam setiap saat kita sepemikiran dengan Kristus? Tentu saja saudara, kalau saya jujur, enggak. Karena sudah berapa lama kita di Serpong? Kita pindah ke BSD bulan Juni ya. Jadi udah beberapa bulan ini kita sudah mengalami budayanya Serpong gitu. Dan tentu saja di jalanan, kalau kita nyetir gitu ya, nyetir mobil atau motor gitu, di jalanan, di Serpong, ada peraturan yang khusus kayaknya di Serpong gitu, yang melawan arah, yang nyelak ya sengaja gitu. Saya baru minggu lalu ini baru kecelakaan, saya tabrak motor gitu. Saya lihat ke kanan, kosong di perempatan gitu. Saya lihat ke kanan, kosong. Saya lihat ke kiri, oh ada mobil. Jadi saya stop sebentar gitu, slow down. Mereka kalah, yaudah saya jalan. Dan motornya ada tiba-tiba aja ada motor ngelonong dan kena gitu. Waduh. Dan tahu aja gitu kalau kita sebagai mobil yang nyetir, yang salah siapa gitu. Ya itulah peraturan-peraturannya. Dan jujur saja saudara, di setiap saat saya tidak bisa bilang bahwa sejujurnya saya menjadi orang Kristen di setiap saat gitu ya. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Apakah kita mencerminkan karakter Kristus di setiap saat? Is it even possible? Mungkin nggak untuk seperti itu? Mari kita melihat blueprint kehidupan seorang Kristen di firman Tuhan. Mari kita membuka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan sampai 47. Kita baca sama-sama ya saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, perikop ini menceritakan apa yang terjadi dengan pengikut-pengikut Yesus, dengan murid-murid Kristus di gereja abad pertama. Yesus bangkit dari kematian. Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian dan dia naik ke surga. Murid-murid Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Petrus khotbah dan 3.000 jiwa dibaptis dan ditambahkan ke gereja. Kita bisa bayangin ya, kita kalau di Every Nation Serpong ini rata-rata 60-70 datang gitu. Jadi gereja di awal mula itu hanya 120 yang pengikut-pengikutnya Kristus. Dan di dalam satu hari, Petrus khotbah sekali, 3.000 jiwa ditambahkan ke gereja itu. Kita kalau ada 10 orang datang aja, kita wah puji Tuhan gitu, gereja bertumbuh. Bayangkan, ini 300 kali lipat, benar ya 300 ya? Matematika saya kurang jalan nih. 300 kali lipat. 30? 300? Ya, segitulah saudara. 30 kali lipat ditambahkan di hari itu saja, belum lagi hari-hari kemudiannya. Bayangkan seberapa besarnya gereja awal mula itu. This is what the early church did. Dan kita melihat blueprint kehidupan seorang Kristen. Kita melihat devotion to the word, pengabdian mereka kepada firman. Devotion to fellowship, pengabdian mereka kepada persekutuan.
and devotion to remembrance, pengabdian mereka pada peringatan atau perjamuan. Kita lihat yang pertama saudara, pengabdian kepada firman. Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. They devoted themselves to the apostles' teaching. Nah, yang kata bertekun atau devotion ini diterjemahkan sebagai perseverance, to persist in something, untuk bertahan dalam sesuatu. Kita bisa membangun devotion ini, saudara. Kita membangun pengabdian ini kepada banyak hal. Kalau saya sendiri, saya suka olahraga, saya suka bulu tangkis. Dan saya juga bertekun di dalam itu secara konsisten. Dulu ya, bukan sekarang, tapi dulu pas SMA gitu, saya les 2 kali seminggu. Dan saya bertekun karena di dalam sekolah saya dulu ada yang namanya sports day. Dan itu prestasinya kayak tinggi banget, padahal cuma sports day lokal doang gitu. Tapi untuk menang juara itu, wah sangat menyenangkan. Jadi saya bertekun dalam itu supaya bisa juara 1. Bertekun, membangun devotion itu, pengabdian itu. Dan untuk gereja mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, apa itu pengajaran rasul-rasul? Ini bukan pengajaran yang asal, saudara. Rasul-rasul ini adalah pengikut Kristus. Mereka yang mengikuti Yesus selama beberapa tahun, mereka 24 jam mereka mengikuti Yesus, mendengar Yesus, pengajaran dia mereka melihat contohnya Yesus. Dan di zaman modern kita, pengajaran rasul itu tercatat di dalam perjanjian baru. Saudara, apapun yang saya khotbahkan atau apapun yang Pastor Agus atau siapapun pendeta yang khotbahkan, itu dari firman Tuhan, itu bukan pengajaran kita sendiri, bukan doktrin-doktrin yang baru, saudara. Saudara, saya bukan mengkhotbahkan untuk mempromosikan doktrin saya kepada Every Nation Serpong. Ini doktrinnya kita, bukan, saudara. Saya bukan mengkhotbahkan doktrin-doktrin yang gak jelas. Saudara, kalau ada pengkhotbah, kalau ada pendeta yang khotbahkan di luar dari firman Tuhan, run away from them. Karena apa yang kita lakukan, kita hanya utusan Tuhan untuk khotbahkan firman Tuhan, mengkhotbahkan apa yang ditulis, apa yang menjadi pengajaran-pengajaran Rasul Yesus, murid-murid Yesus. Saudara, as Christians, sebagai orang Kristen, the Word of God is our final authority. Sebagai pengikut Kristus, firman Tuhan adalah otoritas yang utama. Bukan pendeta, bukan figur otoritas, saudara, tapi firman Tuhan. Devotion to the word, pengabdian kepada firman. Yang kedua, pengabdian kepada persekutuan. Devotion to fellowship. Balik ke ayat 42, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bukan hanya bertekun dalam firman, saudara, karena kita bisa bertekun dalam pengajaran, kita bisa devotion dengan saat teduh kita bisa membaca firman, tapi mereka juga bertekun dalam hubungan, relationships. Saudara, saya suka kata ini. The mission brings us together, the relationships keeps us together. Misi yang menyatukan kita, visi misi itu untuk menyembah Tuhan, untuk bersatu, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, itu yang membawa kita bersama-sama. Tetapi yang menyatukan kita, bukan yang menjaga kesatuan kita adalah hubungan-hubungan kita. Misi menyatukan kita, hubungan menjaga kesatuan kita. Kita bisa disatukan oleh kepercayaan kepada Tuhan. Tapi kita melihat banyak orang, saudara. Saya sangat sedih, saudara. Saya melihat banyak jemaat gereja yang keluar dari gereja, yang tinggalkan gereja karena gak cocok satu sama lain. Atau even pemimpin pun, pendeta-pendeta pun di dalam leadership team itu, mereka meninggalkan gereja itu karena mereka tidak cocok. Mereka tidak ada hubungan yang erat. Saudara, seringkali kita mendengar tentang church split ini, saudara. Tapi firman Tuhan menekankan bahwa yes, pengajaran itu penting. Untuk cocok dalam doktrin, cocok dalam pengajaran itu penting. Untuk mendalami firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi sama juga pentingnya adalah hubungan kita satu sama lain. Our relationship with one another. Saudara, kita lihat blueprintnya gereja mula, saudara. Mereka bukan hanya bertemu seminggu sekali saja. Kita lihat di ayat 46. Dengan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bagaimana kita bisa harapkan, saudara, untuk membangun hubungan yang erat
kalau ketemunya hanya seminggu sekali aja? Ini pertanyaan yang jujur, saudara. Bagaimana kita bisa harapkan untuk membangun lifelong relationships, hubungan yang erat, hubungan yang kita sangat akrab gitu, kalau kita hanya ketemu setahun berapa? 56, 54, ya kira-kira 50-an kali gitu. Belum lagi dihitung kalau kita bolos gereja, belum lagi kalau kita lagi liburan, belum lagi dihitung kalau kita sakit atau apapun itu. Bagaimana kita bisa harapkan hubungan yang erat itu dibangun kalau kita hanya bertemu seminggu sekali? Untuk anak-anak muda yang di sini, yang single di sini, ada ya, siapa yang single di sini? Yang gak mau ngaku single di sini. Untuk anak-anak muda, kalau kita mau mulai relationship dengan orang yang kita naksir gitu, ya kita bukan chatnya cuma sekali-sekali aja kan? Seminggu sekali cukup nggak? Nggak gitu. Nggak cukup. Kita selalu ingin membangun hubungan hari demi hari, ya nggak? Kita ingin chat gitu hari demi hari. Untuk orang-orang tua di sini, kalau kita membangun hubungan dengan anak kita, apa kita hanya spend time seminggu sekali saja? Dan hanya spend time beberapa jam saja dalam seminggu? Enggak, kita ngajak mereka makan, ajak mereka main, ajak mereka bercanda, iya kan? Kita spend time dengan mereka. Dan saya mengerti, di zaman dulu mungkin secara geografisnya tidak terbeban dengan itu. Gereja tidak terbeban dengan batasan-batasan geografis. Tapi saudara, di zaman modern kita ini gampang sekali untuk kita berkomunikasi satu sama lain. We're so blessed with technology. Sebuah DM yang menanyakan, "Hi bro, hi sis, apa kabar?" Itu sangat bermakna untuk orang itu. Sangat penting saudara. Kalau itu pun kita mager untuk menanyakan apa kabar. Kalau kita sangat kayak gimana ya, kayak gak enak gitu untuk kirim DM itu kayak, "Apa kabar? How are you? Let's follow up. Ayo ngopi yuk, kapan?" gitu. Kalau kita mager, what is our excuse? Apa alasan kita untuk tidak bersekutu? What is our excuse for not fellowshipping? Ya, 45 dikatakan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, persekutuan sejati mencerminkan kemurahan hati. Ayat ini tidak mengatakan bahwa, oh sekarang ini setelah gereja kita menjual segala harta milik kita dan kita bagikan ke gereja. Bukan itu saudara. Tetapi persekutuan di dalam Kristus mencerminkan kemurahan hati. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Our God is a generous God. Dan dia ingin sama juga, hati yang sama dari anak-anaknya. Saudara, harta mereka bukan lagi menjadi prioritas mereka. Seringkali kita melihat harta kita, kerja keras kita, oh ini upaya kita. Tapi harta mereka bukan lagi menjadi prioritas mereka. Karena Yesus menjadi prioritas dalam hidup mereka. Dan saat Yesus menjadi prioritas dalam hidup kita, segala hal di dunia ini menjadi tidak penting dibandingkan dia. Saudara, ini juga bukan eksperimen komunisme atau sosialisme. Ini bukan ayat yang mendukung idealisme seperti itu, saudara. Ini adalah reflection of the early church. Reflection bagaimana kalau Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita, kita juga mendapatkan hatinya Tuhan yang bermurah hati. Saudara, saya ingin membagikan tentang gereja ini, gereja Every Nation Serpong. Saya sangat terberkati saudara melihat jemaat Every Nation Serpong bermurah hati untuk membangun gerejanya. Setiap kali kita melakukan inisiatif untuk bertanggung jawab sosial atau fundraising untuk pelayanan kampus, kita melihat bagaimana generousnya gereja Every Nation Serpong ini. Di foto yang pertama saudara ada peserta dari Generations Conference di mana Juli lalu kita ke Surabaya dan para mahasiswa juga menggalang dana. Dan kita melihat bagaimana saudara yang mendukung para mahasiswa ini dari YNC Serpong untuk pergi ke Surabaya dan mendapatkan impartasi nasional dari keluarga rohani. Foto-foto yang lain saudara, kita melakukan ini social outreach di Il Dormitorio di bulan Ramadan, di mana saudara jemaat Every Nation Serpong mendukung dengan menyumbang snacks, minuman, dan even time juga waktu untuk bagi-bagi takjil pada pengungsi-pengungsi di asrama tersebut. Saudara, let's make this our culture. Untuk bermurah hati, being a generous church. Saudara, bagaimana besarnya dampak kita
Saat orang-orang melihat jemaat, bukan hanya Definition Serpong, tapi jemaat Kristus. Saat mereka melihat pengikut Kristus yang bermurah hati. Saya suka quotes ini dari saya belajar dari teman-teman di Filipina. Siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita pengikut-pengikutnya? Who is thanking God that we are Christians? Kalau kita sebagai orang Kristen yang tidak berdampak positif kepada sekitar kita, apa gunanya? Karena Yesus datang untuk menjadi terang. Yesus datang untuk menjadi garam. Dan sama juga itu ekspektasi Yesus kepada kita sebagai anaknya. Kalau kita sudah diubahkan, kalau kita sudah ditransformasikan dalam hati kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Kalau kita tidak berdampak kepada sekeliling kita, kalau kita tidak berdampak kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada kampus kita, tempat kerja kita, who is thanking God? Siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan that we are Christians? Let this be our culture, saudara. Biarkan ini menjadi budaya kita. Biar kita dikenal sebagai jemaat yang murah hati. Karena Tuhan kita bermurah hati. Because God loved us first. Because God is generous to us first. Biarkan hati Dia menjadi hati kita. Bukan untuk kita dimanfaatkan orang lain, tapi untuk kita bisa menjadi berkat pada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Devotion to the word, pengabdian kepada firman, pengabdian kepada persekutuan. Yang terakhir, pengabdian kepada peringatan atau perjamuan. Di ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ini terjemahan aslinya mengatakan memecahkan roti itu sesuatu yang spesifik. Sesuatu yang kita sudah pernah lihat sebelumnya. Dan kita melihat bagaimana Yesus sendiri memecahkan roti sebagai peringatan bagi apa yang Dia akan lakukan di kayu salib. Dia memberikan dirinya, Dia memberikan tubuhnya. Dan para jemaat gereja mula, ini padahal hanya beberapa minggu setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Mereka tahu pentingnya. Mereka menyadari pentingnya untuk kita mengingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Karena ini yang menyatukan kita. Para jemaat gereja mula lakukan pemecahan roti ini. Inilah pernyataan bahwa kematian Kristus bagi kita adalah pusat dari segala hal dalam kehidupan seorang Kristen. Untuk menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita hebat, saudara. Bukan berarti kita sempurna untuk mengikuti setiap perintahnya Tuhan. Bukan berarti kita yang paling rohani di antara orang-orang di sekeliling kita. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, saudara, adalah seorang yang bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mengatakan, it's not because of me, but it's because of you. Bukan karena saya hebat, Tuhan, tapi karena Engkau yang baik. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus yang memberikan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Saudara, yang kita dapat lakukan hanya berserah penuh kepada Tuhan. Berserah penuh pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. I am not able. Saya tidak sanggup. Tapi Engkau yang sanggup. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Kita lihat di ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepercayaan inilah yang menyatukan mereka. It is because of Jesus. Hanya karena Yesus Kristus kita disatukan. We are united. Kita bisa mempunyai latar belakang yang berbeda, saudara. Kita bisa di generasi yang berbeda, yang di boomer, yang di Gen X, millennial, Gen Z, apapun itu, saudara. Tapi kita disatukan karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Di dalam Kristus kita bersatu. Saya recap, saudara, blueprint seorang Kristen, kehidupan seorang Kristen. Pengabdian kepada firman, devotion to the word. Pengabdian pada persekutuan, devotion to the fellowship. Dan pengabdian pada peringatan atau perjamuan, devotion to remembrance. Dan hasilnya apa, saudara? Hasil dari pengabdian ini, hasil dari devotion kita ini. Kita melihat di ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu
mengadakan banyak mujizat dan tanda. Awe came to every soul. Terkejutlah mereka semua. Apa yang Tuhan akan lakukan di dalam jemaatnya saat kita bersatu, saat kita menjalani kehidupan bersama-sama. Terkejutlah mereka dengan apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, pertumbuhan gereja bukan upaya manusia. The growth of the church is not the effort of humans. Tuhan yang membawa pertumbuhan kepada gerejanya. Tuhan yang membawa pertumbuhan kepada kita. Apa yang kita dapat lakukan hanya satu hal saja, saudara. Diam di dalam Dia. Saat kita diam di dalam Tuhan, as we abide in Him, hidup kita di dalam Tuhan, kita juga hidup di dalam persekutuannya. We live inside the fellowship. Dan dari situ kita bertumbuh bersama-sama. Dia adalah sumber kehidupan. Kalau kita di dalam Dia, kita hidup. He is the source of life. Jadi di dalam Tuhan ada kehidupan. Di firman Tuhan juga katakan bahwa it's not just normal living, bukan hanya hidup yang biasa-biasa aja. Bukan hanya hidup, ya udah, kita hidup ya rutin saja. Tapi dikatakan di dalam Kristus there is life and life abundant. Ada kehidupan dan kehidupannya berkelimpahan, fulfilled life.